Bagi yang tidak terseleksi apakah aman-aman saja? Belum tentu, sahabat YouTube. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diare PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua bahwa Ibu Risma tidak main-main, sahabat YouTube. Penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST disikat habis sama beliau, sahabat YouTube. Wah, kira-kira apa ini? Maksudnya disikat ini apa, sahabat YouTube? Oleh sebab itu, daripada penasaran, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat YouTube semua yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diare PKH. Saya ucapkan selamat datang dan saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diare PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya bahwa Ibu Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini, beliau belum genap 1 bulan dilantik sahabat YouTube. Namun beliau tidak main-main. Dalam visi misinya beliau mengatakan bahwasanya beliau akan melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial, yang mana beliau akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain, misal dengan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang kependudukan, sahabat YouTube. Dan sampai saat ini visi misinya mulai terlihat nyata, sahabat YouTube, mulai jadi kenyataan. Kok bisa mulai jadi kenyataan? Penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BST disikat habis sama beliau. Maksudnya disikat habis bagaimana, sahabat YouTube? Saya rasa sahabat YouTube sudah tahulah peribahasa seperti itu atau konotasinya, konotasi dari kata-kata disikat habis. Maksudnya adalah penerima PKH, BPNT yang mulai dari tanggal 4 kemarin sudah disalurkan. Banyak sekali sahabat YouTube dari keluarga penerima manfaat baik PKH, BPNT itu yang bantuannya tidak cair, sahabat YouTube. Apakah ini ada kaitannya dengan visi misi dari Ibu Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini? Tentunya ada, sahabat YouTube. Kita para SDM PKH beberapa hari ke belakang mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, sebentar sahabat YouTube ya. Oke. Isi surat tersebut berkaitan terkait dengan data KPM sembako atau BPNT dikeluarkan pada tahun 2021, sahabat YouTube. Yang mana di dalam surat tersebut berisi daftar kategori keluarga penerima manfaat BPNT atau kartu sembako yang dikeluarkan dari kepesertaan BPNT. Salah satunya ganda dalam satu keluarga, ganda identik maupun ganda tidak identik. Kalau ini biasanya terkait dengan ID BDT atau ID DTKS yang ganda, sahabat YouTube. Kemudian KKS yang tidak terdistribusi. Ini artinya dia masuk ke dalam calon keluarga penerima manfaat, namun kartunya tidak terdistribusikan karena yang bersangkutan tidak datang ketika proses waktu pengambilan kartu. Kemudian ada yang nonaktif finalisasi DTKS, artinya di dalam DTKS-nya sudah tidak aktif. Nah, bisa karena dia itu mampu atau meninggal. Kemudian nonaktif pengolahan feedback BPJS. Ini dipadukan dengan data yang ada di BPJS Kesehatan, sahabat YouTube. Setelah dipadankan, ternyata data yang ada di BPJS yang bersangkutan tersebut sudah tidak aktif atau meninggal dan lain sebagainya. Kemudian nonaktif pengolahan feedback BST.
setelah dilakukan pemadanan dengan data penerima bantuan sosial tunai atau BST yang nominalnya Rp300.000 yang disalurkan sampai dengan bulan April. Nah, ternyata keluarga penerima manfaat BPNT atau kartu sembako ini juga mendapatkan bantuan BST. Maka bisa dipastikan menurut surat ini kedua-duanya bantuan baik BPNT maupun BST keluarga penerima manfaat tersebut tidak akan cair. Kemudian nonaktif pengolahan feedback Dukcapil, ya ini yang dimaksud dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, yang mana ini juga sama. Ketika di cross check dipadankan dengan data yang ada di Dispenduk Capil, maka data tersebut tidak valid, ya mungkin meninggal atau nicknya ganda dan sebagainya. Kemudian PKH graduasi, ya ini yang jadi catatan. Jadi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah digraduasi atau yang sudah tergraduasi baik secara alamiah maupun mandiri sejahtera, maka bantuan sembakonya atau BPNT-nya itu tidak akan cair, sahabat YouTube. Kemudian yang berikutnya, kategori keluarga penerima manfaat BPNT yang dikeluarkan dari kepesertaan BPNT adalah tidak transaksi flat. Artinya yang bersangkutan ini tidak pernah mentransaksikan bantuan BPNT 3 kali berturut-turut, sahabat YouTube. Nah, ini datanya sebanyak 849.356 orang, sahabat YouTube, hampir 1 juta. Wah, ini tidak main-main, sahabat YouTube, ya memang benar-benar dinyatakan oleh Ibu Menteri Sosial sebanyak 849.356 keluarga penerima manfaat BPNT. Salah satunya yang terdapat di data tersebut adalah keluarga penerima manfaat PKH yang sudah graduasi. Siap-siap, sahabat YouTube. Kemudian yang PKH ini ada sekitar 499.058 keluarga penerima manfaat yang terkategori data anomali, sahabat YouTube. Wah, ini datanya anomali. Apa yang dimaksud anomali? Ini saya tampilkan di layar, sahabat YouTube. Ada namanya BDT ID ganda, BDT ID ISNUL, KKS tidak distribusi, dan KPM tidak transaksi, KPM NE BPK, KPM NE EPKH, laporan graduasi, NIK 15 digit, NIK anomali, sampai NIK ganda sampai dengan nomor rekening ganda, sahabat YouTube. Ini termasuk data-data anomali di PKH, penerima PKH. Maka bagi sahabat YouTube, keluarga penerima manfaat baik PKH maupun BPNT yang bantuannya tidak cair, maka termasuk data error, data anomali, sahabat YouTube, yang mana Kementerian Sosial Republik Indonesia memang lagi bersih-bersih data, sahabat YouTube. Yang dibersihkan data yang mana? Data yang anomali, yang tidak valid, sahabat YouTube. Tentunya ini akan membuka peluang bagi keluarga masyarakat yang memang layak membutuhkan tapi belum mendapatkan bantuan. Ketika data sebanyak ini, ya BPNT PKH ya kalau digabungkan ya lebih dari 1,2 juta orang. Ini nanti kalau memang dieksekusi secara sistem, tergraduasi, terkeluarkan secara sistem, maka secara tidak langsung Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya akan memenuhi kuota keluarga penerima manfaat yang sudah diketok anggarannya, yang mana untuk PKH 10 juta KPM alokasinya, kemudian untuk BPNT 18,8 juta KPM. Kalau dikurangi sekian ini maka akan longgar, ya kan, akan tidak genap 10 juta untuk PKH dan tidak genap 18,8 juta untuk BPNT. Maka keluarga masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan bantuan namun layak dan terdata di DTKS, maka akan berpeluang untuk menggantikan keluarga penerima manfaat yang terseleksi secara sistem tersebut, sahabat YouTube, ya. Jadi ini yang dimaksud Ibu Risma menyikat habis. Ya, namun di sini kita para SDM PKH bukan berarti diam saja. Kita tetap diberi kesempatan untuk meng-cross check, sahabat YouTube.
bahwasanya untuk dampingan kita PKH yang masuk di kategori penerima BPNT yang dikeluarkan tadi itu, kita cross check apakah memang masih layak dapat atau tidak. Tapi kalau memang sudah tidak layak dapat, maka ya kemungkinan besar akan terkeluarkan dari kepesertaan BPNT. Dan untuk PKH juga sama, ketika itu nanti tidak dibenahi data anomali tersebut, maka akan terseleksi secara sistem dan akan tergantikan oleh keluarga penerima manfaat yang baru, sahabat YouTube. Ini ada plus minusnya. Plus bagi masyarakat yang belum masuk atau belum mendapatkan bantuan PKH padahal layak mendapatkan, dan minus bagi keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan PKH ataupun BPNT namun terkeluarkan secara sistem karena datanya error. Sahabat YouTube, ini perlu dipahami, perlu dicermati supaya menuju Indonesia lebih baik, supaya menuju data Kementerian Sosial Republik Indonesia lebih baik lagi. Dan tentunya nanti bagi yang tidak terseleksi apakah aman-aman saja, belum tentu, sahabat YouTube. Ketika nanti oleh pendamping PKH-nya ataupun pendamping BSP-nya atau TKSK-nya di cross check ke lapangan, ternyata kondisi ekonominya memang sudah layak, sudah mampu, maka juga akan digraduasi untuk memenuhi kuota graduasi 30% di tahun 2021 ini, sahabat YouTube. Kita doakan saja semoga ke depan PKH, BPNT tambah lebih baik, tambah lebih tepat sasaran lagi. Oke sahabat YouTube, semoga video ini bisa membantu, bisa mencerahkan. Jadi bagi keluarga penerima manfaat PKH, BPNT yang pada bulan Januari ini tidak cair, ya mohon maaf, kita mengusahakan dan kita juga menunggu data bayar termin kedua. Semoga saja bisa masuk ke data termin kedua, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa di subscribe channel Diari PKH. Oke sahabat YouTube, sekian. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.